Warga UUD, sebuah ruko laundry ludes dilalap si jago merah di Jalan Ciledug Raya, Kreo Selatan, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Kebakaran itu lagi-lagi diduga karena korsleting listrik. Warga pun langsung mengontak pemadam kebakaran Ciledug pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Tim damkar langsung merespon cepat, walaupun mengalami kendala karena terjebak macet akibat perbaikan jalan dari dan ke arah Puri Beta. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit sehingga tidak menyebar ke bangunan ruko lainnya. Dalam peristiwa kebakaran ini, pihak damkar mengerahkan sebanyak 6 unit mobil pemadam dan sekitar 40 personel damkar. Untuk bangunan hampir 80% terbakar. Kemudian sampai kurang lebih sekitar 300 juta. Beruntung dalam peristiwa kebakaran naas ini tidak terdapat korban jiwa, hanya pemilik laundry mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Masih soal musibah di tempat usaha nih warga. Dan sebelah rumah, persis sebelah rumah. Gede banget kebakaran, ini gede banget ya, yang udah keren kebakaran. Pemadam kebakarannya udah datang. Suasana sedih masih menyelimuti keluarga Umi Tati Herawati di Kampung Babakan, Desa Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Umi Tati adalah orang tua dari Eneng Rismawati, salah satu karyawan yang menjadi korban tewas akibat kebakaran ruko ayam geprek di kota Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kepergian anak bungsu dari 4 bersaudara ini begitu terasa dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Terlebih, sosok korban dikenal sebagai pribadi yang baik. Kalau punya uang, dia suka ngasih gitunya. Jadi kalau masa kehilangan. Kalau ngomong nangis saya. Soalnya orang baik, sampai. Selain kesedihan, kepergian Eneng juga menyisakan kenangan indah yang tidak terlupakan bagi kedua orang tua. Salah satunya adalah kebiasaan Eneng mengajak orang tuanya bepergian. Waktu udah datang, orang tua ya suka naik motor berdua liburan, kok jalan. Sama pulang dari ibu ada yang jalan-jalan kasih. Jadi hiburannya di situ, hiburannya ini dibawa jalan-jalan Pak anak. Sekarang meninggal Eneng berapa kehilangan saya. Sebelum kejadian, Umi Tati pun seolah sudah punya firasat tentang kepergian Eneng, putri kesayangannya. Makan nasi sayang, biasanya rewel, enggak mau, itu firasatnya. Ada firasat dari Eneng mau meninggal balik itu. Kebakaran ada di sebelah rumah, persis sebelah rumah. Gede banget kebakaran, ini gede banget ya, yang udah keren kebakaran. Malam itu begitu mencekam. Ruko seluas 72 meter persegi ini hampir seluruh bagiannya hangus terbakar. Kejadian ini pun membuat panik warga yang berlokasi tidak jauh dari kejadian. Kebakaran, ya namanya kita kebakaran ya, nyelamatin diri kan. Ya udah kita keluar, kita lihat ada orang minta tolong pas ledakan itu. Pas saya lari keluar, api lihat udah gede, udah besar gitu, langsung orang-orang kan nanya, itu di dalam masih ada orang lagi nggak? Kan saya bilang masih ada di dalam yang cewek. Kobaran api yang semakin membesar pun membuat warga kesulitan menolong. Terlebih, api mulai menjalar dari bagian dapur. Kuat dugaan, kebakaran ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran tabung gas yang meledak saat api mulai menyala. Apinya tuh yang gede di bagian depan, Pak.
bagian depan sini nih. Ini katanya belakang kasir ini, terus belakangnya kompor. Itu tempat bedanya, sedangkan belakangnya itu kamar-kamar. Jadi kamar cowok sama kamar cewek. Sampai ada 2 belakang. Petugas damkar yang tiba di lokasi pun langsung berusaha memadamkan api dan mengevakuasi 2 korban yang tidak sadarkan diri. Mengetahui korban terjebak di kamar, perasaan saya sedih, dan saya berpikir cepat supaya menyelamatkan korban dari titik bahaya ke titik aman. Dalam upaya penyelamatan korban, petugas pun sempat mengalami kesulitan. Akses ruangan yang terbatas dan pekatnya asap menjadi penyebab. Damkar langsung melakukan upaya pertolongan pertama pada kedua korban yang berhasil dibawa ke tempat aman. Petugas damkar berusaha agar fungsi jantung dan paru-paru korban bisa kembali berfungsi dengan baik. Perasaannya sih saya berharap banyak korban ini bisa kita selamatkan. Untuk mendapatkan perawatan lanjutan, kedua korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Geraha Permata Ibu. Namun takdir berkata lain. Dalam musibah ini, Eneng Rismawati yang menjabat sebagai kepala toko dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis. Sedangkan Adi Nazi Sabita yang baru bekerja selama 7 hari masih dalam observasi intensif pihak rumah sakit. Pihak pengurus wilayah setempat sempat kesulitan menghubungi pihak keluarga korban. Saya berpikir lagi nanti siapa yang harus kita hubungin keluarganya. Ternyata begitu saya datang ke rumah sakit itu ada karyawan 2 lah. Itu ternyata karyawan itu ya masih, dia bilang katanya masih ada ikatan saudara. Nah itu saya alhamdulillah. Di balik musibah kebakaran ini, kita diingatkan keselamatan dan keamanan bukan hanya sekedar slogan, melainkan hal yang perlu diperhatikan dan harus dijaga betul. Pastikan saluran gas dan ventilasi dapur tertata dengan baik dan miliki alat pemadam api ringan di dalam ruko atau dapur. Langkah sederhana ini adalah langkah awal untuk mencegah agar tragedi serupa tidak terjadi kembali.